Akibat kecelakaan itu, kegiatan syuting terhenti karena mereka harus dirawat. Saat itu saya, diizinkan, boleh pulang, tetapi harus menjalankan perawatan selama 1 minggu penuh. Itu harus betul-betul dikontrol supaya jangan sampai ada efek yang mereka khawatirkan. Kebetulan nggak dirawat, jadi masuk UGD langsung dibersihin, dijahit, langsung boleh pulang. Tapi jadi break. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Ramasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, jangan mengira sinetron aksi saja yang mengundang bahaya saat syuting. Dalam beberapa sinetron bertema drama cinta pun ada pemain yang mengalami kecelakaan. Diki Wahyudi dan Raslina Rasidin pernah mendapatkan perawatan intensif gara-gara terluka saat syuting. Sutradara Yopi Burnama pernah mengalami cedera ketika memberikan instruksi kepada para pemainnya. Kecelakaan yang dialami para artis kita pun bermacam-macam. Ada yang tertembak peluru, ada juga yang terseret kerbau. Yopi Burnama, Diki Wahyudi, dan Raslina Rasidin memang bukan artis sinetron laga. Tapi ada satu pengalaman yang telah mereka alami saat syuting dan biasanya lebih lazim dialami artis laga. Yopi, Raslina, dan Diki pernah merasakan sakitnya saat kecelakaan syuting. Ketika itu Yopi menyutradarai sinetron produksi Starvision berjudul Mutiara Cinta. Raslina Rasidin dan Diki Wahyudi terluka saat main dalam sinetron produksi Multivision. Raslina cedera akibat membintangi Air Mata Ibu, dan Diki Wahyudi mengalami kecelakaan saat beradegan perkelahian sinetron Bulan Bukan Perawan. Saat itu kita syuting di jalan raya yang cukup sibuk sehingga perlu konsentrasi yang sangat serius, kehati-hatian. Kita sudah membuat persiapan, latihan pun sudah 6-7 kali, di mana Ira nanti akan berdiri sebagai foreground di kamera. Haji akan muncul dari balik mobil dan menembak Ira. Sasaran yang dia tembak tepat di kepalanya, itu rencana ditembakkan senjata itu. Pada saat saya informasikan begitu, si petugas efek memberikan senjata pada Haji. Haji katakan bahwa arahnya ke tangan papi persis ya, ini pas arah dari kamera, oke, pas di situ. Oke, Ji, coba kalau kamu keluar jangan sampai gugup, Ci, karena ini Ira berdiri sini. Memang peluru hampa tapi ada risiko, jangan sampai ada risiko nantinya. Oke, jadi Haji begini Pak, dia keluar dan dia tembak, dia tarik pelatuk itu pas meledak dan sasarannya tepat lagi pasti yang saya unjuk pakai tangan itu. Nah itu jadi pada saat kena itu begitu keras pukulan peluru itu, efek dari tembakan itu mesiu dan lilin yang sudah beku itu ke tangan saya dan saya putar sampai 2 kali dan itu rasanya ya sepanjang saya mengalami kecelakaan sakit entah waktu jatuh itu memang luar biasa. Jadi saya pakai sepatu yang bawahnya kulit gitu loh, bawahnya kulit. Habis itu lantainya habis dipel, air bersin. Saya udah siap fighting itu mau berantem, rencananya emang pukul jatuh ke belakang. Ternyata karena licin, jadi saya udah siap tangan di belakang mau jatuh ke belakang, ininya kakinya kepleset, kepalanya ke depan, jatuh ke depan, langsung kena ubin, langsung sobek. Rencananya mau buat pengambilan gambar yang bagus, jadi aku tuh dengan tabah penembun naik ke atas kerbau nih ceritanya. Terus udah gitu mungkin saat itu kondisi mungkin kerbau di sana nggak biasa dinaikin ya, mungkin kalau kerbau di daerah jauh nih biasa dinaikin oleh anak-anak, sana mungkin nggak biasa karena dipakai untuk bajak gitu aja. Jadi mungkin kaget atau gimana, tabah di belakang aku jatuh duluan, aku jatuh posisi di depan. Pas posisi di depan begitu kebetulan kerbaunya mungkin kaget kondisi kerbaunya hamil soalnya gede, cukup gede ya. Langsung tanduknya nyangkut di salah satu kancing baju aku. Karena nyangkut jadi ketarik ya, mulai dari arah rusuk sini ya, di bawah maaf ya, tepatnya tuh di bawah payudara, di tulang di sini aku kena. Jadi aku sempat ketarik-tarik berapa ratus meter ya, aku berusaha ngelepasin diri. Kepada Deden Bahrudin dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek, para artis ini menjelaskan cedera yang mereka alami.
dokter periksa dia suruh saya ronsen dulu, dari hasil ronsen dia bilang ada urat besar yang cukup terpengaruh. POP ini kita mesti bedah, mesti dioperasi dan untuk dikeluarkan dia punya kotoran. Ini dijahit 6 jahitan, dia rapi katanya gitu ya. Nah, terus panjang, ya kelihatan sih, kalau saya bilang sih kelihatan. Kata dokternya enggak kelihatan, kelihatan juga gitu. Pengaruh juga lah kalau misalnya untuk ambil foto atau iklan gitu kan. Ini memarah di dalam. Jadi hasil fotonya itu aku mesti ya nggak bisa duduk. Jadi 10 hari aku syuting dalam keadaan berdiri. Akibat kecelakaan itu, kegiatan syuting terhenti karena mereka harus dirawat. Saat itu saya diizinkan boleh pulang, tetapi harus menjalankan perawatan selama 1 minggu penuh. Itu harus betul-betul dikontrol supaya jangan sampai ada efek yang mereka khawatirkan. Kebetulan nggak dirawat, jadi masuk UGD langsung dibersihin, dijahit, langsung boleh pulang. Tapi jadi break syuting kira-kira ya 6 harian deh. Kita bawa ke rumah sakit setempat, terus di situ foto segala macam, ternyata hasilnya nggak memuaskan. Akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit di Medan ya, kira-kira 4 jam dari lokasi syuting. Di situ aku ada perawatan intensif sekitar 10 hari. Pemirsa, setiap rumah produksi punya kebijaksanaan masing-masing menangani kecelakaan yang dialami para artis saat syuting sinetron. Ada yang menanggung seluruh biaya pengobatan, tapi ada juga yang tidak mau peduli sama sekali. Apa komentar para artis korban kecelakaan saat syuting sinetron mengenai hal ini? Dan apa komentar produser? Saat itu saya melihat respons daripada produser masih baik sekali. Saya katakan masih baik, mudah-mudahan sampai hari ini masih baik. Bahwa mereka langsung meluncur ke tempat lokasi mencari saya dan akhirnya ketemu di klinik spesialis itu. Mereka langsung handle. Waktu saya kejadian itu semua di cover, semua biayanya di cover, dokter semua, obat-obatan gitu aja di cover. Cuman mungkin dari pihak ininya ya mungkin karena tahu nggak terlalu berat kali, jadi nggak sampai ngecek gimana nggak, paling cuman ya sutradaranya aja ngecek gimana udah sehat. Ada tuh aku udah pernah coba ngajuin seperti biaya rumah sakit ya, tapi mungkin dari pihaknya mereka sendiri sama sekali nggak ada. Terus udah gitu ya mungkin salah aku juga, dalam kontrak juga sama sekali nggak tertera gitu kalau misalnya ada kecelakaan di lokasi syuting. Kalau misalnya kecelakaan itu terjadi di saat syuting dan jelas-jelas yang menyangkut kegiatan produksi, tentunya yang bertanggung jawab adalah pihak produser ya. Nah, tetapi apabila misalnya kecelakaan itu tidak terjadi di saat produksi, itu pun tentunya kita secara kekeluargaan masih juga tidak lepas tangan, tapi tentunya mungkin kondisinya agak sedikit berbeda ya. Sekarang sudah ada salah seorang dari sutradara kita yang mana pada saat dia kerja dia minta diasuransikan. Kita nggak keberatan, itu bukan hal yang membuat kita menjadi berat. Tentunya yang diasuransikan adalah asuransi yang menyangkut bukan penyakit-penyakit kronis yang dia derita, tapi merupakan asuransi atas kegiatan dia yang sehari-hari. Pemirsa, setelah hampir 2 tahun mendekam di penjara wanita Tangerang, akhirnya Zarina Mirmirafsur yang juga dijuluki si Ratu Ekstasi itu bisa menghirup udara segar. Senin 19 Oktober, Zarina resmi dibebaskan secara bersyarat. Ini berarti selama ia tidak melakukan tindakan kriminal, Zarina tidak akan pernah kembali lagi ke penjara. Sebelum resmi bebas bersyarat, Zarina menjalani masa asimilasi supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Wanita kelahiran Jakarta 26 tahun yang lalu ini bekerja di kantor kuasa hukumnya O.C. Kaligis SH. Menurut O.C. Kaligis, Zarina bekerja di kantornya sejak tanggal 24 Agustus lalu sebagai staf administrasi. Kepada Iskandar Syah dan Dwinanto dari Cek dan Dicek, Zarina mengungkapkan bahwa sebelum dibebaskan, ia pernah mendapat suatu firasat. Iya, saya mimpi terbang. Saya mimpi terbang dan mimpi saya ini saya kasih tau Mami, Mam kalau mimpi terbang tuh apa sih Mam gitu loh. Gitu.
kata mami ngimpi terbang bagus gitu lah. Terus saya ngomong lagi ke temen yang lebih tua di sana, saya bilang saya ngimpi terbang gitu loh. Jauh sekali, bisa terbang gitu loh. Jadi sedikit heran juga gitu loh. Dari bebas dan glamornya dunia artis, Zarina harus merasakan suka duka hidup di penjara. Apa yang biasa ia lakukan di malam hari? Oh iya, menghayal. Enggak, saya merenung ya. Saya merenungkan hari-hari saya yang kemarin dan saya merenungkan langkah apa yang akan saya lakukan setelah saya keluar nanti. Jadi saya udah punya gambaran. Tinggal di penjara telah memberikan hikmat tersendiri buat Zarina. Mardiah Andimir, ibu Zarina juga merasakan hal yang sama. Saya lebih dekat ke Tuhan dan saya belajar disiplin, belajar waktu ya. Contohnya gini, kalau misalkan sebelum saya masuk dalam kan saya kan sembarangan ya, nggak disiplin lah gitu loh. Tapi setelah di dalam saya segala sesuatu serba diatur, dijadwal. Saya pikir tuh ada bagusnya dia di situ, jadi bisa kepintarannya ada gitu. Tadinya kan waktu sama saya kan rada gimana, apa-apa kan mami ya, sekarang dia bisa sendiri gitu loh. Itu yang saya juga ya salut juga gitu ya, di Tangerang tadinya kita merasa sedih.